Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini kita coba praktek olah data dan cara baca hasilnya menggunakan software Stata. Jadi kasusnya itu regresi data panel. Nah, ini nanti kita jumpai asumsi normalitasnya itu tidak dipenuhi. Jadi kita akan mencoba menggunakan beberapa treatment, ya, transformasi data. Dan kasusnya ini kasus moderasi, variabelnya ada transfer pricing, capital intensity, jumlah dewan, dan ETR. Oke, kita langsung lihat datanya. Nah, ini dia ada datanya. Jadi datanya ada transfer pricing, ini datanya. Kalau kita lihat di sini ada perusahaannya, ya, kodenya itu INTP, SMBR, dan seterusnya. Jadi di sini diamati 2 tahun, dari tahun 2021 sampai 2022. Kalau kita lihat jumlah perusahaannya sebanyak 124 dibagi 2, kan karena dia 2 tahun, ya. Jadi ada 62 perusahaan. Ada 62 perusahaan yang diteliti dalam 2 tahun. Jadi ini ada data transfer pricing-nya, X1, ada data capital intensity, X2, ada data jumlah dewan terkoneksi politik, Z, ya, ini moderasinya, sampai Y-nya ETR. Nah, ini namanya interaksinya untuk pengujian moderasinya, X1Z, sama X2Z, ini dia dikali data X1 dikali dengan data Z-nya, ya, untuk pengujian moderasi nanti. Ini data X2 dikali Z untuk pengujian interaksinya. Nah, teman-teman, di sini ada data LNY-nya. Jadi LNY itu LNY data Y-nya ditransformasi dengan menggunakan rumus LN. Kepanjangannya itu logaritma natural. Nah, kemudian di sini ada NY. NY ini adalah bilangan acak normal. Jadi, ini digunakan nanti untuk menggabungkan antara LN dengan bilangan acak normal. Jadilah dia LNNY. Jadi, LNNY ini penggabungan antara bilangan transformasi tadi, transformasi dari Y-nya menggunakan logaritma natural, dikombinasi dengan bilangan acak normal. Jadi namanya transformasi LN normal acak lah, seperti itu, ya. Ini dia. Dari mana kita dapatkan bilangan normal acaknya nanti akan saya jelaskan. Oke, jadi yang akan kita cari pertama nanti ada uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, ada pemilihan model seperti uji Chow, kita akan memilih model yang mana, CHEM atau FEM, kemudian pengujian uji Hausman, apakah kita memilih model FEM atau REM, kemudian ada uji Lagrange, LM, kita pilih model CHEM atau REM. Nah, baru kita ada pengujian hipotesis, nanti uji T, uji F, R-square, baru nanti ada pengujian moderasinya, seperti itu. Oke, kita langsung aja mulai. Teman-teman, pertama, datanya itu kita simpan, ya, dalam file Excel, namanya data Stata. Coba kita buka dulu. Udah dibuka? Belum, ya? Kita coba buka dulu data Statanya. Nah, ini dia. Jadi di sini teman-teman kita buat datanya seperti ini. Namanya itu data Stata. Ada nomornya. Nomornya itu tadi semuanya ada 124. Kemudian ada perusahaan, ya. Di sini saya jangan menggunakan huruf, ya. Jangan menggunakan INTP, SMBR, jangan huruf. Ganti dengan kode angka. Misalkan INTP 11,
SMBR 22. Kenapa? Nanti kalau dia tetap dia huruf, nanti dia error pada saat proses pengolahan datanya. Terbaca sebagai string huruf, itu nggak boleh. Maka gunakan aja angka ya. Seperti itu. Kemudian ada tahun, ini X1-nya, X2-nya, Z, ini interaksinya, ini Y-nya, ini LN, ini bilangan acak normal, ini kombinasi antara LN dan NY. Nah, tahap pertama ini stata, kita import dulu datanya. Mau gunakan stata versi berapa aja boleh, nggak ada masalah sih. Oke, kita pilih import dulu data Excel-nya, kita pilih browse, kita pilih nih data stata. Ya, kita pilih open. Kita pilih import first row as variable name. Jadi baris pertama ini akan kita setting menjadi nama variabelnya. Kan? Kita pilih OK. Ya, pilih. Dah, inilah datanya. Nah, pertama kita mau melakukan regresi dulu misalkan. Regresi tanpa transformasi. Kita coba regresi Y terhadap X1, X2. Kita belum transformasi dulu, kita masih menggunakan data yang real dulu, data aslinya. Oke, kodenya sudah saya buat seperti ini. Regress ya, ini kodenya, tinggal kita copy ya. Kodenya, kita pindahin ke stata, Ctrl V, Enter. Nah, di sini kita cek untuk normalitasnya. Di sini kita menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk SW. Nah, ini dia. Di sini terlihat bahwa dari hasil uji normalitasnya sangat tidak normal. Karena nilai prop-nya 0,00000. Lebih kecil daripada 0,05, artinya asumsi normalitas residualnya tidak terpenuhi. Jadi, untuk hasil regresi Y, X1, X2 terhadap Y, asumsi normalitas residualnya tidak dipenuhi. Ya, ini kan parah nih kan. Kita bisa lihat di sini atau dari ya PP plotnya ya tadi kan. RV plot. Ya, ini pinom ya. Nah, sangat jauh dari garis. Kalau titik-titik ini dekat sama garis kan normal, tapi ini kan parah banget nih. Oke ya. Jadi data Y-nya tidak normal. Saya hapus dulu. Nah, sekarang kita clear dulu ya, clear. Nah, selanjutnya kita import data yang tadi untuk proses kita ulang, kita import lagi data yang data stata. Oke. Nah, sekarang karena dia nggak normal, kita coba menggunakan transformasi LN-nya. Kita coba regress X1, X2 terhadap LN-nya. Ya, semoga datanya asumsi normalitasnya terpenuhi. Karena yang membuat nggak normal itu biasa memang di Y-nya. Ya, itu yang berefek pada residualnya. Kita coba LN. Coba kita regress, tapi yang data LN-nya ini regress X1, X2 terhadap LN. Apakah dia normal? Oke, kita cek, kita copy dulu. Kemudian kita pindahkan di sini. Oh, tunggu ya. Dia error ya. Tunggu. Sorry ini. Dia bilang no observation LNY. Tunggu ya. Variable LNY not found. Ini LN-nya. Oh, Y-nya jangan-jangan huruf besar nggak? Coba kita hapus dulu. Coba kita bisa nggak dihapus ya? Ini kita hapus. Drop. Oke. Coba. Nah, ya. Coba kita bersihin datanya dulu. Clear. Nah, di sini kita coba di sini LNY. Y-nya di sini huruf besar ya. Apakah mempengaruhi juga ya? Mungkin ya. Coba Y-nya huruf besar. Oke. Coba kita regress ya. Apakah mempengaruhi besar hurufnya ya? Nah, ini. Hapus. Enter. Nah, ya benar ya. Ternyata mempengaruhi juga besar hurufnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari hasil uji normalitasnya Shapiro-Wilk masih belum lolos. Prop-nya 0,00000 lebih kecil daripada 0,05.
asumsi normalitas residualnya juga nggak terpenuhi. Kita lihat dari grafiknya pun juga masih jauh ya. Nah, maka kita menggunakan pendekatan yang sangat jitu, menggunakan pendekatan normal acak. Nah, teman-teman, dari mana dapatkan bilangan normal acak ini, teman-teman? Bilangan normal acak ini, dia bilangan acak yang dibangkitkan dari populasi yang berdistribusi normal. Teman-teman, saya membuat software sendiri namanya StatCal. Nah, di StatCal itulah kita bisa membangkitkan bilangan acak berdistribusi normal. Ini saya coba jalankan StatCal-nya. Setiap kali bilangan acak normal yang dihasilkan itu selalu berubah-ubah, teman-teman. Namakan bilangan acak. Jadi dia selalu berubah-ubah. Jadi dia ada di menu simulation di bagian generate random number ini. Teman-teman klik ini. Kemudian teman-teman pilih yang ini ya. Nah, kemudian di sini tadi jumlah baris datanya ada berapa? Kalau kita lihat jumlah baris datanya ada 124. Jadi teman-teman bisa setting di sini 124. Nah, kemudian ini rata-ratanya 0 sama 1. Kenapa 0,1? Sebenarnya 0,1 itu namanya distribusi normal standar. Jadi distribusi normal standar itu definisinya rata-ratanya 0, standar deviasinya 1. Teman-teman boleh ganti misalkan 10, itu nggak ada masalah. Intinya tetap menghasilkan bilangan acak normal. Teman-teman pilih result, maka akan muncul bilangan acak normalnya. Nah, ini dia bilangan acak normalnya. Teman-teman tinggal cetak di Excel. Nah, kita cetak. Nah, inilah dia. Bilangan acak normal yang dihasilkan, ini 100% bilangan acak ini namanya bilangan acak, namakan nggak beraturan. Dia berdistribusi normal. Setiap kali teman-teman membuat bilangan acak normal, namakan acak, pasti dia selalu berubah-ubah. Tapi dia menggunakan prinsip bilangan tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke? Nah, jadi datanya dari situ ya. Jadi kalau ada yang bertanya dari mana NY-nya tadi? Dari bilangannya itu dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi dia menggunakan software StatCal. Nah, setelah dapatkan bilangan acak normal, kita kombinasikan antara ln dengan bilangan acak normal itu ditambah. Oke, itu dia. Nah, sekarang coba kita regres ya. Kita regres, kita hapus dulu, di drop dulu, drop. Oke, kita bersihkan dulu ininya. Oke, kita regres sekarang ya. ln ny-nya ini huruf kecil ya, pasti ya. Oke. Sekarang, nah, kita regres x1, x2 terhadap ln y antara kombinasi antara ln y dan bilangan acak normal. Namanya ln ny. Kita copy semuanya. Sama juga kita copy untuk ini kode moderasinya. Ini untuk setting data panelnya nih, setting data panel. Ini untuk common effect model, fixed effect model, random effect, uji Chow, uji Osman, dan lengkap nih kodenya. Oke, tinggal kita copy semuanya. Kita pindahkan ke dalam statanya. Enter. Kita lihat hasilnya. Nah, muncul semuanya. Oke, kita cek normalitasnya. Kita cek normalitasnya dulu, Shapiro-Wilk-nya. Mana ya? Nah, ini dia. Shapiro-Wilk-nya 0,16095. Coba kita cek. Ya kan? 16095. Karena lebih besar dari 0,05, artinya asumsi normalitas residualnya terpenuhi. Ya. Ini uji Shapiro-Wilk ya. Shapiro-Wilk. Oke, Shapiro-Wilk. Nah, ini uji, kita perbaiki dulu ya, Shapiro-Wilk. Oke. Nah, sekarang uji multikolinearitas, kita bisa melihat nilai fifth-nya. Di sini ada nilai fifth. Nah, ini fifth-nya. 1,02, 1,02. Karena dia di bawah 10, hal ini karena dia di bawah 10 berarti tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian uji autokorelasi menggunakan uji run.
nilai propnya 0,59. Karena di atas 0,05 berarti tidak terjadi autokorelasi. Kemudian uji heteroskedastisitas ya. Yang ini ya. Uji heteros RV plot tadi, plotnya yang mana? Coba ya. RVF plot ya namanya. Oh enggak ketemu. Ya udah saya copy sih tadi sebenarnya. Jadi grafiknya itu ini tadi. Mana ya? Nah ini dia grafiknya seperti ini. Karena titik-titiknya menyebar acak berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah barulah kita masuk ke penentuan model. Uji Chow. Kita lihat hasil uji Chow-nya itu ada di sini. Nah ini dia uji Chow 0,1303. Ya, ini karena dia di atas 0,05 maka model yang terpilih common effect model. Uji Hausman, uji Hausman pemilihan antara FEM atau REM. Uji Hausman kita lihat di sini nih dia 0,4684. Ya, karena di atas 0,05 yang terpilih REM. CHEM melawan REM. Ini pengujian terakhir. Uji LM. Nah, ini dia 0,1499. Nah, ini dia. Maka terakhir model yang terpilih adalah common effect model CHEM. Berarti kita bisa lihat CHEM-nya di sini. Common effect modelnya ada, nah ini dia. Ini model CHEM-nya, tinggal kita pindahkan ke sini. Nah dia. Dari sini kita bisa lihat nilai R-square-nya 0,0904. Ini R-square-nya. Jadi X1 dan X2 mampu mempengaruhi Y sebesar 9,04%. Kemudian uji simultan kita lihat prop F 0,032. Karena lebih kecil daripada 0,05, X1 dan X2 secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Y. Baru kita lakukan uji parsial masing-masing. Pengaruh X1 ke Y ya, ini koefisiennya sama propnya yang dilihat. Jadi X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y, X2 berpengaruh positif dan signifikan. Barulah pengujian moderasi di sini. Nah, ini dia pengujian moderasinya yang ini. Kita lihat di sini. Ternyata dari hasil pengujian moderasi memang variabel Z-nya tadi apa ya? Variabel Z-nya itu jumlah dewan terkoneksi politik itu memang tidak signifikan ya untuk memoderasi pengaruh X1 terhadap Y dan pengaruh X2 terhadap Y. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.